Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam kita. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kehariban Nabi besar kita, pemimpin kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk kita selaku umatnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat yaumil akhirah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, kami dari kelompok 6, perkenalkan, nama saya Sahrul Najah. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ananda Nur Syarafina. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah wajib umum agama Islam, yaitu judul materinya itu mewujudkan masyarakat madani. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kami, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena banyak sekali materi-materi yang kami sampaikan. Tentunya materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube kami. Mari kita sama-sama membangun channel ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang masyarakat madani. Jadi, apa sih masyarakat madani itu? Mari kita sama-sama membahasnya di video kali ini. Jadi yang pertama kita harus mengenal sejarah dari masyarakat madani. Sejarah masyarakat madani. Berbagai jenis usaha telah dilakukan guna menciptakan dan mewujudkan masyarakat madani, baik itu untuk jangka pendek atau untuk jangka waktu yang panjang. Untuk mewujudkan masyarakat madani dalam jangka waktu yang pendek, maka perlu dilaksanakan dengan memilih seseorang pemimpin yang bisa dipercaya. Kemudian masyarakat juga perlu menempatkan seseorang pemimpin yang bisa diterima dengan baik serta bisa memimpin dengan bijaksana. Apabila dicari akar sejarah masyarakat madani, maka bisa dilihat jika dalam masyarakat Yunani kuno, hal ini sudah ada di dalam Raharjo tahun 1997, mengungkapkan bahwa istilah civil society telah ada sejak dahulu kala, sebelum Masehi. Seseorang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero, yaitu seorang orator dari Yunani kuno. Menurut Cicero, civil society merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik. Hal tersebut biasanya dicontohkan oleh masyarakat yang tinggal di kota, di mana mereka memiliki kode hukum sendiri dengan adanya kewarganegaraan serta budaya kota. Maka istilah kota tidak hanya sekedar konsentrasi penduduk saja, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Selain itu, istilah masyarakat madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi juga berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
Masyarakat madani juga mengacu pada konsep masyarakat yang beradab atau tamadun, serta konsep lain yang dikenal oleh filsuf Al-Farabi, yaitu konsep Madinah sebagai negara utama. Menurut seorang peneliti di Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, yaitu Dr. Ahmad Hatta, Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen penting yang bisa membuktikan bahwa masyarakat madani di zaman dulu sangatlah maju. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa kejelasan hukum serta konstitusi yang ada di dalam masyarakat. Bahkan jika memiliki pendapat dari Hamidullah itu pada sekitar tahun 1958 dalam bukunya First Written Constitution in the World. Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi tertulis pertama di dalam sejarah manusia. Konstitusi tersebut secara mengejutkan ternyata berisi mengenai aturan tentang hak-hak sipil yang sekarang ini banyak diributkan. Hak-hak sipil ini dikenal sebagai HAM atau hak asasi manusia. Hal ini muncul jauh sebelum Deklarasi Universal PBB, Revolusi Prancis, dan juga Deklarasi Kemerdekaan Amerika dikumandangkan. Jadi, begitulah sejarah tentang masyarakat madani. Setelah itu kita mengenal pengertian masyarakat madani. Apa sih masyarakat madani? Jadi di sini pengertian masyarakat madani secara umum yaitu masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, serta memaknai kehidupannya. Oleh karena itu, setiap masyarakat madani wajib tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, namun masyarakat madani juga harus bisa menyuarakan aspirasinya selama ini. Intinya, pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokratis, serta menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang masyarakat madani. Yang pertama ada Syamsuddin Haris. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat madani ialah suatu lingkup sosial yang berada di luar pengaruh negara dan tersusun dari lingkungan masyarakat paling dekat, seperti keluarga, asosiasi, gerakan masyarakat, dan lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Cohen dan Arato, masyarakat madani merupakan wilayah interaksi sosial yang terdiri dari wilayah ekonomi, politik, dan negara serta mencakup semua kelompok sosial yang menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengupayakan kebaikan bersama. Yang ketiga, menurut Munir, masyarakat madani merupakan usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, serta negara. Yang keempat, menurut Thomas Paine, masyarakat madani ialah suatu ruang tempat bagi warga untuk mengembangkan kepribadiannya dan memberi ruang bagi pemuasan kepentingan secara bebas tanpa adanya paksaan. Yang kelima, menurut Muhammad At-Tailah Shahibul Hikam, masyarakat madani merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan adanya ciri-ciri kesukarelaan, kesuasembadaan, kemandirian tinggi terhadap negara, serta keterikatan dengan norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Yang keenam, menurut Hefner, mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam
berinteraksi dengan masyarakat lain. Selanjutnya menurut Mahasin mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society, yaitu dalam bahasa Inggris. Kata civil society tersebut terdiri dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu civitas Dei yang artinya kota, illahi dan society yang artinya masyarakat. Dari kata tersebut membentuk satu kata yaitu civilization yang artinya peradaban. Oleh karena itu, civil society memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban yang maju. Yang kedelapan menurut Munawwir. Menurutnya, masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota, beradab dan orang sipil. Kemudian menurut Majid, seringkali dipandang sebagai masyarakat yang sudah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan serta menentang pihak pemerintah yang sewenang-wenang di negara Eropa Selatan, Amerika Latin, dan juga Eropa Timur. Kemudian ada juga pengertian masyarakat madani dalam Islam. Masyarakat madani sendirinya biasanya disebut dengan istilah masyarakat demokrasi. Sedangkan pengertian masyarakat madani dalam Islam adalah sudah diatur di dalam Al-Quran yang dibagi menjadi 3 bagian. Antara lain, yang pertama itu masyarakat moderat atau ummah muqtasidah. Yang kedua, masyarakat terbaik atau khairah ummah. Pengertian masyarakat khairah ummah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 110, sehingga termasuk konsep yang ideal. Berikut bunyi suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 110. Yang ketiga, masyarakat yang seimbang atau ummatan wasaton. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris. Ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil. Sudah dijelaskan sebelumnya di sejarah, di ungkapan para ahli tadi, bahwa civil society itu adalah masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society
juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat Madani juga mengacu pada konsep tamadun, yaitu masyarakat yang beradaban, yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun. Dan konsep yang terakhir adalah konsep Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ananda Nur Sarafina. Kepada Ananda dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Nur Sarafina. Unsur-unsur masyarakat Madani. Masyarakat Madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat Madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat Madani adalah adanya wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak-hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan real dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga negara. Lalu ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Lalu ada pluralisme. Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap, harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Kemudian ada keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap negara yang mencangkup seluruh aspek kehidupan, yaitu ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat Madani. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat Madani, antara lain, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Lalu, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Lalu, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Kemudian, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri atau individualis. Kemudian adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Lalu, beberapa upaya yang dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakat Madani. Yang pertama, menerapkan demokratisasi pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi. Kemudian ada juga beberapa kendala dalam mewujudkan masyarakat Madani di Indonesia, yaitu yang pertama, kualitas SDM atau sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik di masyarakat. Yang ketiga, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Peranan.
Peranan kita sebagai umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu menerapkan 5 prinsip dasar, yaitu muwafaqah, ikatan iman, ikatan cinta, persamaan antara si kaya dan si miskin, dan toleransi umat beragama. Mengapa masyarakat madani menjadi cita-cita yang ideal? Karena dalam masyarakat madani, yang dicita-citakan dikatakan akan memungkinkan terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan. Lalu, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan juga akhirat kelak. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82, yaitu Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekian dari kelompok 6. Jika kalian suka videonya, silakan di-like ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.